formal bertipe informasional. Saya Latifah Nurulita selaku moderator dan juga rekan saya Khairul Nisa selaku penyaji. Saya Ibrahim Padamu selaku penyaji. Saya Rita Duyoni selaku penyaji. Pantengin ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian. Program pendidikan non formal bertipe penerangan atau informasional. Program ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dasar kepada masyarakat, dan program ini tentunya berfokus pada transfer informasi secara luas atau mendalam, biasanya tentang isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau hak-hak yang ada di masyarakat. Pengertian menurut para ahli itu terdapat menjadi 3, yaitu yang pertama menurut David Aquarena, yaitu ahli pendidikan non formal dan pendidikan dewasa UNESCO. Menurut ahli ini, program pendidikan non formal bertipe informasional ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang relevan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menurut J.B. Kalf, ini adalah ahli pakar dalam komunikasi pendidikan, yang dimana program informasional dalam pendidikan non formal menurut ahli ini memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Perencanaan program ini harus memastikan bahwa materi sesuai dengan kebutuhan sasarannya. Dan yang ketiga, yaitu menurut Knowles Malcolm, program pendidikan non formal ini bertipe harus mempertimbangkan prinsip-prinsip andragogi, yang dimana orang dewasa belajar dengan memotivasi internal. Program-program ini juga dirancang untuk memungkinkan peserta belajar secara mandiri. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai karakteristik dari program perencanaan penerangan atau informasional. Yang pertama, yaitu tujuan komunikasi. Program ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur kepada peserta. Fokus utamanya adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang suatu topik atau isu tertentu. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran. Metode yang digunakan cenderung bersifat informatif dan ekspositori, di mana para peserta lebih banyak menerima informasi secara langsung. Materi disajikan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai media. Lalu yang ketiga, yaitu sumber informasi. Program ini mengandalkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Informasi yang disajikan harus didukung oleh fakta dan data yang valid, guna meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas program. Lalu yang keempat, yaitu pengukuran berhasil. Evaluasi dalam program ini lebih fokus pada sejauh mana peserta berhasil memahami dan menyerap informasi yang diberikan. Biasanya dilakukan melalui tes penilaian atau kuesioner. Lalu yang kelima, yaitu pembaruan informasi. Karena sifat informasi yang terus berkembang, program ini juga memerlukan pembaruan secara berkala untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatan informasi yang disampaikan kepada peserta. Dan yang terakhir, yaitu orientasi informasi. Program ini adalah mencapaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Informasi yang disampaikan umumnya terkait dengan isu sosial, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya itu ruang lingkup program pendidikan non formal bertipe penerangan, yang mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara efektif. Adapun ruang lingkupnya itu pertama itu kesehatan, penyuluhan mengenai kesehatan, reproduksi, pencegahan penyakit menular, dan gizi seimbang. Selanjutnya ada juga lingkungan edukasi tentang pelestarian lingkungan, yang dimana pengolahan sampah dan juga konservasi. Selanjutnya juga ada hak-hak masyarakat, yang dimana penyuluhan mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada juga pendidikan keuangan, edukasi mengenai dasar-dasar perencanaan keuangan, literasi, dan finansial. Dan juga ada kesiapsiagaan bencana yang mempantaukan informasi mengenai mitigasi dan juga kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Baiklah, saya
saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu praktik program. Yang pertama ada program penyuluhan kesehatan. Contohnya yaitu penyuluhan tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, gizi seimbang atau promosi kebersihan pribadi. Praktiknya, program ini dilaksanakan oleh puskesmas, klinik atau lembaga kesehatan lainnya, di mana masyarakat diundang untuk menghadiri seminar, penyuluhan atau pelatihan singkat mengenai topik kesehatan. Informasi ini sering disampaikan oleh tenaga kesehatan atau ahli yang relevan. Yang kedua yaitu pelatihan literasi digital. Contohnya pelatihan dasar-dasar penggunaan internet, media sosial, keamanan digital, atau cara menggunakan aplikasi pemerintah. Praktiknya, program ini biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, komunitas lokal atau LSM yang peduli dengan pemberdayaan teknologi. Peserta seperti ibu rumah tangga atau pelaku usaha kecil diberi informasi praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu program penyuluhan pertanian. Contohnya pelatihan tentang cara bertani yang baik, penggunaan pupuk organik atau cara mengatasi hama tanaman. Praktiknya, pemerintah atau LSM sering mengadakan program ini di daerah pedesaan untuk membantu petani lokal meningkatkan hasil pertanian mereka. Penyuluhan ini berbentuk lokakarya, demonstrasi lapangan, atau sosialisasi teknologi pertanian. Yang keempat, sosialisasi lingkungan dan pemanfaatan energi terbarukan. Contohnya, kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya daur ulang, pengelolaan sampah atau penggunaan energi terbarukan. Praktiknya, program ini diselenggarakan oleh komunitas lingkungan, sekolah atau organisasi pemerintah yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Kegiatan bisa berupa diskusi, penyebaran pamflet atau lokakarya singkat untuk memberikan informasi dan membangun kesadaran masyarakat. Terima kasih.